Halo Cek Jona, aku PRT baru 3 bulan di Taiwan. Aku dapat tawaran pindah pabrik. Aku udah kasih foto ARC dan paspor. Aku takut nih penipuan. Bisa bantu jawab nggak C? Aku belum transfer, tapi dia ancem mau laporin polisi. Karena katanya data aku udah masuk bursa. Hai, ketemu aku lagi dengan Joanna di sini. Sekali lagi aku bukan agensi, jangan cari job di sini. Oke, kita bahas tadi pertanyaan teman kita bahwa dia datang Taiwan 3 bulan. Terus yang kedua dia bilang dia mau pindah pabrik karena ada yang nawarin. Yang ketiga, ngamuk-ngamuk nih orang yang nawarinnya. Kata dia harus transfer karena sudah didaftarin bursa. Prosedurnya adalah pada saat kalian mau pindah pabrik atau pindah majikan dan segala macamnya ya. Kalian itu yang nomor satu adalah harus putus kontrak dulu. Kalau kalian belum putus kontrak, ya itu bohong banget tuh gitu kalau itu dia bilang dia didaftarin di bursa. Untuk pendaftaran bursa itu biasanya yang mendaftarkan adalah agen lama kamu. Jadi kalau misalkan kamu sudah putus kontrak dengan majikan, lanjutnya adalah kalau misalnya mau pindah pabrik, kalian harus daftar di bursa. Di daftar bursa juga bukan cari pabrik, tapi mencari pekerjaan PRT lagi atau misal kalau ABK ya ABK lagi. Nah, dalam waktu 2 minggu kalau misal kalian tidak bisa dapat pekerjaan pabrik atau PRT baru boleh pindah pabrik. Itu artinya di bursa tuh lu daftarin dokumen perpindahan itu di bursa pada saat Anda tidak bisa menemukan pekerjaan yang sebelumnya. Contohnya kalau belum pernah pabrik ya makanya dikasih kesempatan. Tapi sebelumnya itu ya bukan nyari pabrik gitu loh di bursa itu. Oke ya, jadi sekali lagi kalau mau kerja di pabrik itu dari PRT harus putus kontrak dulu, bukannya langsung didaftarin di bursa padahal kamu masih ada hubungan kerja sama majikan. Jadi ini harus ngerti dulu ya peraturannya. Kalau kalian mengerti peraturan, saya yakin kalian nggak akan dibohongi. Yaitu di sini kalian akan mengetahui tentang aturan-aturan tenaga kerja. Oke, thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat infonya. God bless. Nah, jadi tadi itu ceritanya begini guys ya, untuk kronologinya ada seorang TKW asal Indonesia yang baru datang ke Taiwan selama 3 bulan saja. Nah, si mbaknya ini punya job PRT ya, atau menjaga lansia atau orang tua. Namun setelah bekerja selama 3 bulan, beliau ini berkeinginan untuk pindah pabrik. Entah beliau itu dari informasi dari mana ya, atau dapat informasi atau dapat job dari mana. Yang pasti ada salah seorang yang menawarkan job pabrik kepada beliau. Nah, kemudian beliau ini disuruh untuk mengirim fotokopi paspor, fotokopi KTP atau ARC, dan juga berkas-berkas yang lain. Nah, kemudian beliau ini disuruh mentransfer uang ya, nggak tahu seberapa karena beliau juga tidak mengatakan seberapa uang yang harus di-setorkan atau ditransfer begitu. Karena beliau ini merasa kayaknya ada yang aneh gitu kan, karena job belum dapat, kok tiba-tiba sudah suruh membayar begitu. Karena si Mbaknya ini merasa ada yang aneh gitu ya, kemudian beliau berinisiatif untuk meminta bantuan atau solusi kepada Miss Joanna. Kemudian beliau juga SMS Miss Joanna untuk mendapatkan bantuan. Nah, setelah si Miss Joanna mendapatkan informasi atau pengaduan itu, Miss Joanna mengatakan bahwasanya ini sudah jelas-jelas penipuan ya, karena untuk prosedur untuk pindah job itu tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah si Mbaknya ini memutuskan ya untuk tidak melanjutkan proses pindah job, justru beliau ini malah diancam. Diancam sama orang tersebut akan dilaporkan ke polisi karena memang berkas-berkasnya sudah ada di tangan orang tersebut. Ya, otomatis beliau ketakutan dong karena beliau baru 3 bulan di sini dan secara otomatis beliau juga belum berpengalaman gitu secara pekerjaan atau mungkin secara orang-orang yang ada di Taiwan yang bisa dimintain bantuan juga mungkin bisa jadi mbaknya ini akan meminta bantuan sama agensi juga pasti ketakutan karena ini sudah menyalahi aturan begitu guys. Ya, kemudian beliau berinisiatif untuk meminta bantuan Miss Joanna dan Miss Joanna mengatakan bahwa sebaiknya memang tidak dilanjutkan karena ini sudah jelas penipuan. Kalau misalkan nanti ada masalah ya, ada masalah tentang ancaman itu si mbaknya ini bisa meminta bantuan ke KBRI atau KDEI atau 1955 karena ini sudah termasuk tindakan kriminal begitu guys.
Dan Miss Joanna tadi juga mengatakan bahwasanya untuk pindah job ya dari PRT ke pabrik itu caranya bukan seperti itu ya. Jadi kita tuh harus putus kontrak dulu dengan majikan yang lama, baru kita bisa mencari job yang baru. Karena di sini si Mbaknya ini masih terikat dengan job yang lama, sedangkan beliau ini mau pindah ke pabrik secara otomatis tidak bisa dong ya, tidak bisa karena belum ada pemutusan hubungan kerja dari majikan yang dulu begitu guys. Dan untuk pindah pabrik itu juga tidak harus ke bursa dulu, kita harus lewat agensi. Karena apapun yang terjadi bahwa agensi itu masih punya tanggung jawab ya atas nasib kita gitu. Bagaimanapun kita juga harus tahu bahwa di sini yang paling andil kalau kita misalkan ada masalah atau ingin pindah majikan atau ingin pindah job itu harus kita melalui agensi dulu atau agensi dulu baru kita, kalau misalkan agensi tidak bisa membantu baru kita minta bantuan ke orang lain begitu guys. Nah, ini perhatian bagi teman-teman yang masih baru ya, yang masih baru di Taiwan ini rawan sekali dengan penipuan seperti ini. Satu ya, karena mungkin kalian itu belum berpengalaman ya, belum berpengalaman dalam bekerja dan mungkin bisa jadi dengan iming-iming yang kerjaan enak, bisa bebas atau bisa libur dengan leluasa, pasti kalian itu akan sangat mudah sekali untuk tergiur begitu. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya, harus tahu cari-cari informasi bagaimana sih caranya untuk pindah job atau pindah pabrik atau pindah majikan gitu. Tidak semudah itu dan kita juga harus selain kita cari-cari informasi, kita juga harus menanyakan ke agensi dulu begitu guys. Jangan ujuk-ujuk langsung kita kenal sama orang, langsung proses ini, proses itu. Apalagi yang namanya paspor sama ARC itu nyawa kita. Kita jangan sekali-kali memberikan itu kepada orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal. Nah, takutnya nanti bisa disalahgunakan untuk penipuan atau untuk utang bank itu sangat mudah sekali guys. Jadi justru malah ini nanti akan membuat kalian tuh celaka begitu di kemudian hari. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya, khususnya yang baru ini. Entah itu yang baru atau yang lama, sebenarnya sama saja sih. Tapi biasanya kalau yang baru itu kan kalian belum berpengalaman dan belum banyak informasi yang didapat selama di Taiwan begitu guys. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Dan di sini juga banyak sekali teman-teman yang ikut berkomentar nih ya, yang berkomentar bahwasanya anak baru itu kalian pokoknya kalau baru datang itu harus fokus kerja dulu ya. Jangan mudah tergiur dengan ya begini nih iming-iming yang mungkin menjanjikan kalian dengan gaji besar, kerjaan enak, itu semua butuh proses, nggak bisa instan. Apalagi yang masih baru kan otomatis untuk pekerjaan juga belum begitu pinter ya. Begini saya bukan merendahkan, tapi memang kenyataan seperti itu. Kita itu kalau baru datang harus belajar bekerja dulu. Kalau udah pintar kita mah bebas aja mau cari majikan baru juga nggak masalah begitu guys. Nah, mungkin ini bisa jadikan pelajaran bagi teman-teman ya, untuk kita semua untuk lebih hati-hati untuk dokumen. Jangan sekali-kali memberikan dokumen kita ke orang lain, apalagi orang yang baru dikenal. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.